Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ke-13 yang beranggotakan Leoni Daichi dengan NRP 212060600042, Anggara Wahyu Pambudi dengan NRP 2120600043, dan Dimas Aditya dengan NRP 2120600045. Kali ini kami akan membahas materi yang ke-14, yaitu tentang game teori. Mungkin bisa di next. Nah, masuk ke materi. Bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan? Dunia bisnis ada kompetitor, maka perencanaan sangat efektif untuk merebut pasar. Mungkin bisa di next. Apa itu teori permainan? Jadi teori permainan adalah teori matematika yang berhubungan dengan fitur umum dari situasi kompetitif seperti ini dengan cara yang formal dan abstrak. Ini menempatkan penekanan khusus pada proses pengambilan keputusan dari musuh. Selanjutnya ada permainan odds and evens. Permainan ini hanya terdiri dari setiap pemain secara bersamaan, menunjukkan satu jari atau dua jari. Jika jumlah jari cocok sehingga jumlah total kedua permainan genap, maka pemain yang mengambil genap, misalnya pemain satu, memenangkan taruhan. Misalnya $1 dari pemain yang mengambil peluang, pemain 2. Jika nomornya tidak cocok, pemain satu membayar $1 kepada pemain 2. Jadi, setiap pemain memiliki dua strategi, menunjukkan satu jari atau dua jari. Secara umum, permainan dua orang ditandai dengan satu strategi pemain satu, dua strategi pemain dua, dan tiga tabel pembayaran. Dan ini adalah payoff table for the odds and even games. Nah, contoh kasusnya ini ada di dua politisi bersaing satu sama lain untuk Senat AS. Rencana kampanye sekarang harus dibuat untuk 2 hari terakhir, yang diharapkan menjadi penting karena kedekatan perlombaan. Oleh karena itu, kedua politisi ingin menghabiskan hari-hari ini berkampanye di dua kota utama, Bigton dan Megalopolis. Untuk menghindari pemborosan waktu kampanye, mereka berencana untuk bepergian pada malam hari dan menghabiskan 1 hari penuh di setiap kota atau 2 hari penuh hanya di salah satu kota. Namun, karena pengaturan yang diperlukan harus dibuat terlebih dahulu, politisi tidak akan mempelajari jadwal kampanye lawannya sampai setelah ia menyelesaikan jadwal kampanyenya sendiri. Oleh karena itu, setiap politisi telah meminta manajer kampanyenya di masing-masing kota ini untuk menilai apa dampaknya dalam hal perolehan suara atau kalah. Dari berbagai kemungkinan kombinasi hari yang dihabiskan di sana oleh dirinya sendiri dan oleh lawannya, dia kemudian ingin menggunakan informasi ini untuk memilih strategi terbaiknya tentang cara menggunakan 2 hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu adalah pilihan strategi. Yang pertama adalah strategi pertama menghabiskan 1 hari di setiap kota. Strategi kedua menghabiskan 2 hari di Big Town. Strategi ketiga menghabiskan 2 hari di Megalopolis. Dan the tabel form of the payoff table for politicians, one for the political campaign problem. Ada tabel juga payoff table for player one for variation one of the political campaign problem. Nah, selanjutnya dalam strategi hasil mengeliminasi. Nah, di sini ada 3 tahapan untuk mengeliminasi, sehingga strategi 2 player mendominasi dari strategi player 1. Jadi strategi 2 seharusnya bisa tereliminasi.
Hasilnya ada yang pertama, tabel pertama adalah variasi kedua maximin dan minimax sama, hasil mempunyai conclusion, yaitu di mana kedua ini memiliki minimumnya sama, yaitu 0 dan juga minimaxnya 0. Selanjutnya pada tabel selanjutnya variasinya tidak ditemukan maximin dan minimax value. Seperti ini. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Ada murni dan campuran. Saddle point apabila hasil penerapan baris dan kolom menghasilkan nilai sama, permainan berakhir. Ini yang disebut dengan saddle point. Dan sedangkan pada minimax adalah nilai minimum dari kolom dan maximin adalah maksimum dari baris. Nah, selanjutnya Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada murni, yaitu berarti tidak mempunyai saddle point. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, yaitu ada perusahaan B dan perusahaan A dengan strategi perusahaan B1, 2, 3 dan perusahaan A 1, 2. Nah, di sini penyelesaiannya berarti perusahaan A memilih strategi 2, kemudian untuk perusahaan B memilih strategi 3 dengan minimax dan maksiminnya yaitu sama dengan 4. Seperti yang terlihat yaitu sama-sama memiliki minimax dan maksimin yaitu 4. Untuk selanjutnya bisa di next. Seperti yang kita ketahui bahwa maksimin itu yang berarti keuntungan dan memaksimalkan keuntungan, dan kemudian untuk minimaxnya yaitu meminimalkan kerugian. Di sini ada juga jenisnya yaitu campuran yang tidak ada saddle point-nya. Berarti semisal ada perusahaan A yaitu dengan strategi murah, sedang, dan mahalnya, dan perusahaan B dengan strateginya, maka di sini kita harus menghilangkan, di sini karena tidak ada saddle point, maka kita harus menghilangkan yang pertama, di sini ada min 1, 2, dan 4 ini merupakan keuntungannya yang sangat sedikit, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian ke bawahnya yaitu 7, 4, dan 9 yaitu dari kerugian yang paling besar, maka kita hilangkan terlebih dahulu sehingga akan diperoleh dari perusahaan B dan perusahaan A ini 2, 5, 6, dan 1. Bisa di next. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa tadi sudah diminimalkan untuk perusahaan B dan perusahaan A dengan strategi 1-2-nya dihasilkan 2, 5, 6, dan 1. Maka strategi perusahaan A dan perusahaan B merespon strategi 1. Di mana kemudian 2 dan 6 ini dijadikan 2P plus 6. 1 min P ini merupakan probabilitas dari perusahaan A, yaitu peluangnya. Jadi 2P plus 6 min 6P sama dengan min 4P plus 6. Kemudian untuk strategi perusahaan A dan perusahaan B ini merespon strategi 2, yaitu 5 dan 1. Berarti 5P plus 1, 1 min P, yaitu sama dengan 5P plus 1 min P sama dengan min 4P plus 1. Nah, di sini merupakan persamaan, sehingga kita masukin lagi yaitu min 4P plus 6 sama dengan 4P plus 1. Maka dihasilkan 6 min 1 sama dengan 4P plus 4P, yaitu 5 sama dengan 8P, yaitu P sama dengan 5 per 8. 5 per 8 ini merupakan 0,625, maka 1 min 0,625 yaitu 0,375 untuk satu kolom peluangnya. Bisa di next. Nah, pada campuran yang tidak ada saddle point yang tadi, dihasilkan penyelesaian dari perusahaan A-nya, yaitu 2P plus 6, 1 min P, ini kita masukkan P-nya, yaitu 2 kali 0,625 plus 6,6 kali 0,375, yaitu sama dengan 3,5. Kemudian 5P plus 1, 1 min P, 5 dikali 0,625 plus 1 kali 0,375, yaitu menjadi 3,5. Sedangkan untuk perusahaan B, kita misalkan yaitu Hi untuk probabilitas dari perusahaan B, yaitu 2Hi plus 5, 1 min Hi sama dengan 2Hi plus 5 min 5Hi sama dengan min 3Hi plus 5.
Kemudian 6hi plus 1, 1 min hi sama dengan 6hi plus 1 min hi sama dengan 5hi plus 1. Nah, dia dapatkan persamaan. Maka kita masukkan lagi yaitu min 3hi plus 5 sama dengan 5hi plus 1. 5 min 1 sama dengan 5hi plus 3hi. Jadi 4 sama dengan 8hi, yaitu hi 0,5. Nah, sekarang kita akan masukkan hi-nya. Bisa di next. Nah, pada penyelesaian perusahaan B berarti 2hi plus 5, yaitu 1 min hi sama dengan 2 kali 0,5 plus 5 kali 0,5, yaitu sama dengan 3,5. Kemudian 6hi plus 1, 1 min hi, hi-nya dimasukkan, jadi 6 kali 0,5 plus 1 kali 0,5, berarti 3,5. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu maksimin dan minimaks. Untuk maksimin yaitu keuntungan, dan minimaks berarti kerugian. Berarti perusahaan A itu keuntungan yang diharapkan naik menjadi 3,5. Sedangkan untuk perusahaan B untuk meminimalkan kerugian yang diterima sebesar 3,5. Nah, sekarang kita lakukan penyelesaian dengan graphic solution atau matrik permainan yang memiliki dua strategi. Kita gambarkan seperti ini ya. A itu A1, A2, B1, B2 kita pakai permisalan. Jadi B1 itu kita permisalkan dengan Y1, B2 itu Y2, dan B3 itu Y3. Lalu A1 itu X1, A2 itu X2, dan A3 itu X3. Dan nilai yang ada tertulis di kanan itu nilai maksimin, yaitu min 1, 0, min 2, dan yang di bawah itu minimaks, yaitu nilai 1, dan 1 yang ada di bawah B1 dan B3. Mungkin bisa di next. Lalu kita buat ambil nilai-nilai sisanya, kita buat B1, B2, dan A1, A2. Kita kembalikan ke permisalan B1 itu Y1, B2 itu Y2, A1 itu X1, dan A2 itu X2. A1 itu X1 dan A2 itu 1 min X1. Kenapa 1 min X1? Karena hasil akhir strategi campuran pengurangan dari persentasenya. Kemudian ini adalah nilai payoff-nya. Dan kemudian ini kenapa ada angka 1 pada A2, 1 min X1. Karena nanti hasil akhirnya itu strategi campuran itu adalah kita pengen tahu penggunaan strategi optimal masing-masing pemain itu kan lebih dari 1. Jadi misalnya strategi optimal untuk A adalah A1 dan A2, itu A1 sebesar berapa persen dan A2 sebesar berapa persen. Dan totalnya sebesar 100% atau dalam bentuk desimal sebesar 1. Sehingga ada angka 1 di sini. Dan ini adalah sisanya 1 dikurangi X1, lalu kita tuliskan strategi B-nya ada Y1 dan Y2. X ekspektasi payoff hanya berdasarkan materi tadi. Kita dapatkan dari Y1-nya min X plus 1 dikali 1 minus X1 sama dengan 1 minus 2X1. Dan 1 X min X1-nya 2X1 plus 0 dikali 1 min X1 sama dengan 2X1. Mungkin bisa di next, oke. Sehingga dari dua persamaan ini kita punya persamaan Y1 sama dengan 1 minus 2X1 dan Y2 sama dengan 2X1. Lalu kita kembalikan ke dalam grafik, ada dua garis persamaan di sini. Jika masih ingat cara membuat garis atau membuat grafik berdasarkan persamaan, misalnya saya kasih contoh, misalnya dari persamaan Y sama dengan 1 minus 2X1, cara membuat garis itu kan berarti minimal kita punya 2 titik. Soalnya di sini kalau kita pakai permisalan Y-nya 0, maka X-nya berapa? 1 minus 2X1, maka X-nya setengah. Kemudian nanti persamaan yang kedua, misalnya X-nya 0, Y-nya 1. Jadi dari titik potong kedua garis dicari dengan aljabar biasa.
1 minus 2x1 sama dengan 2x1, 4x1 sama dengan 1, x1 sama dengan 0,25 karena x1 plus x2 sama dengan 1, maka x2 sama dengan 0,75. V sama dengan V sama dengan 2x1 sama dengan 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5. Padahal V dan V bintang dan V sama dengan sigma I sigma J A X Y J, sehingga Y1 bintang dikali 1 min 2x1 ditambah Y2 dikali 2x1 sama dengan 0,5 untuk persamaan 1 dengan Y1 plus Y2 sama dengan 1. Jika X1 sama dengan 0, maka persamaan 1 menjadi Y1 dikali 1 minus 2x1 plus Y2 dikali 2x1 sama dengan 0,5. Y1 dikali 1 minus 2 dikali 0 plus Y2 dikali 2 kali 0 sama dengan 0,5. Maka Y1 adalah 0,5. Dan jika X1 sama dengan 1, maka persamaan 1 menjadi Y1 sama dengan 2X1 plus Y2 dikali 2X1 sama dengan 0,5. Y1 dikali 1 minus 2 dimasukkan persamaan X1 yang merupakan 1 tadi, ditambah Y2 dikali 2, dan X1 dirubah menjadi 1 sama dengan hasilnya 0,5. Terus min Y1 plus 2Y2 sama dengan 0,5. Karena Y1 sama dengan 0,5, maka min Y1 plus 2Y2 sama dengan 0,5. Min 0,5 ditambah 2Y2 sama dengan 0,5. Y2 sama dengan 0,5. Maka sebaiknya perusahaan A dengan strategi A1 25% dan A2 75% karena menaikkan keuntungan dari 0 menjadi 0,5, untuk perusahaan B harusnya menggunakan strategi B1 sebesar 50% dan B2 sebesar 50% karena akan mengurangi kerugian dari 1 jadi 0,5. Baik, di sini saya akan menjelaskan program linear solution atau permainan banyak strategi. Di sini diketahui matriks payoff dari suatu permainan adalah sebagai berikut, yaitu ada player A dan player B, masing-masing memiliki 3 strategi, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yaitu untuk menentukan strateginya, yaitu mencari saddle point-nya. Untuk mencarinya, maka mencari nilai maksimin dan minimax-nya lebih dahulu. Untuk mencari maksiminnya yaitu dengan cara baris 1 ini, maka yang nilai terkecil adalah min 3. Selanjutnya pada baris kedua yaitu min 3 dan baris keempat juga min 3, maka minimax-nya adalah min 3. Maksimin. Selanjutnya pada mencari minimax yaitu pada kolom 1 yaitu dengan adalah 3 paling besar. Selanjutnya pada yang kedua adalah 3 dan yang ketiga adalah 3. Dari tabel ini dari minimax dan maksiminnya belum tercapai nilai saddle point-nya dikarenakan minimax dan maksiminnya tidak sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan menggunakan metode pure strategi, melainkan harus menggunakan metode mixed strategi atau strategi campuran. Maka dari itu, sehingga nilai permainan adalah optimal antara min 3 sampai 3, karena dari minimax 3 dan min 3. Sehingga diperlukan konstanta K yang harganya paling sedikit sama dengan nilai maksimin yang negatif tersebut. Adalah K lebih besar sama dengan nilai mutlak min 3. Jadi misal K sama dengan 5, maka konstanta K tersebut ditambahkan ke seluruh elemen matriks. Jadi 3 ditambah 5 maka 8, min 1 ditambah 5 adalah 4,
min 3 ditambah 5 adalah 2. Misalnya, min 3 ditambah 5 adalah 2, 3 ditambah 5 adalah 8, min 1 ditambah 5 adalah 4, min 4 ditambah 5 adalah 1, min 3 ditambah 5 adalah 2, 3 ditambah 5 adalah 8. Oke, next. Untuk metode simplexnya dari tabel tersebut adalah maksimasinya yaitu Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Untuk S1-nya adalah 8 Y1 ditambah 4 Y2 ditambah 2 Y3 kurang dari sama dengan 1. Untuk S2-nya 2 Y1 ditambah 8 Y2 ditambah 4 Y3 kurang dari sama dengan 1. Untuk S3-nya adalah Y1 ditambah 2 Y2 ditambah 8 Y3 dengan 1. Dengan Y1, Y2, Y3 harus lebih besar sama dengan 0. Maka ini akan dimasukkan pada iterasi 1. Yaitu S1-nya adalah 8, 4, 2. S2-nya adalah 2, 8, 4. S3-nya adalah 1, 2, 8. Maka formulasi tersebut diselesaikan dengan metode simplex. Untuk mencarinya ialah dengan cara, untuk mencari rasio ini adalah dengan membagi RHS dengan nilai Y1. Jika 0 dibagi min 1 adalah tengah, 1 dibagi 8 adalah 0,125, 1 dibagi 2 adalah 0,5, 1 dibagi 1 adalah 1. Maka diambil dari yang paling terkecil untuk menentukan nilai pivotnya. Maka adalah S1. Dengan nilai Y1. Jadi S1 dengan Y1. Setelah itu pada tabel selanjutnya adalah ditukar dengan Y1 seperti ini. Jadi 1, 0,5, 0,25, 0,125. Y1 dengan Y1. Selanjutnya dengan cara tersebut maka mencari nilai rasio terkecil, yaitu beda S3 kan 0,12293 hingga seterusnya hingga ditemukan nilai Y1, Y2, Y3 seperti ini nilai RHS-nya 0,229592, 0,071429 untuk Y1-nya, Y2-nya 0,056122 dan Y3-nya adalah 0,102041. Jika ketemu maka sehingga diperoleh karena sampai fungsi tujuan karena tidak ada nilai negatif pada tabel Y1, Y2, Y3, maka langsung diperoleh dengan V bintang sama dengan 1 per W min K dengan 1 dibagi 0,229592 dikurangi 5 maka diperoleh min 0,644. Hasilnya pada Y1 bintang sama dengan Y1 per W dengan nilai Y1 0,0714 dan W 0,2296 sama dengan 0,312. Selanjutnya pada Y2 bintang sama dengan Y2 per W sama dengan 0,0561 dibagi 0,2296 sama dengan 0,244. Selanjutnya pada Y3 bintang sama dengan Y3 per W sama dengan 0,102 per 0,2296 sama dengan 0,444. Oke, next. Nah, contoh solusi programa linear. Untuk strategi optimal untuk pemain A diperoleh dari solusi dua persoalan tersebut. Nah, untuk nilai Z sama dengan W sama dengan 0,2296 nilai Z. Jadi ini sama dengan 0,2296 yang tadi. Jadi X1-nya didapat dari 0,102041 dan seterusnya. Dan X2 juga 0,0561 dan X3 0,014. Dengan sehingga X1 bintang sama dengan X1 dibagi nilai Z dengan 0,102 dibagi 0,2296 sama dengan 0,444. Dengan X2 bintang sama dengan X2 per Z sama dengan 0,0561 per 0,2296 sama dengan 0,244. Hanya pada X3 bintang sama dengan X3 dibagi
nilai Z sama dengan 0,0714 per 0,2296 sama dengan 0,312. Dan sebaiknya perusahaan A dan B menggunakan strategi campuran, di mana strategi promosi optimum perusahaan A adalah A1 sebesar 44,4%, misalnya A2 sebesar 24,4%, dan A3 sebesar 31,2%, sedang strategi promosi optimum perusahaan B adalah B1 sebesar 31,2%, B2 sebesar 24,4%, dan B3 44,4%. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami untuk membahas game teori. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.